бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Sebelumnya saya ingin minta maaf kepada klien nomor 7705 ya, bahwa terawangannya sebenarnya udah 20 menit yang lalu, tapi kemudian karena ada telepon masuk akhirnya terawangannya hilang ya. Jadi ketika ada telepon masuk, terawangan itu otomatis terhenti. Nah kemudian karena telepon masuk itu Mbak Wira gupuh gitu ya. Gupuh itu apa? Bingung gitu ya. Mau Mbak Wira reject teleponnya, nggak sengaja ketekan tombol delete. Akhirnya apa? Hilang terawangannya. Ya, jadi Mbak Wira minta maaf dulu, harusnya 20 menit yang udah bisa disimak, ini baru bisa disimak ya. Jadi tolonglah untuk siapapun kalau mau telepon Mbak Wira ya, chat dulu, tanya dulu, Mbak saya bisa telepon. Kalau bisa nanti akan Mbak Wira yang menelpon. Kalau belum Mbak Wira balas, tunggu, karena berarti HP-nya sedang dipakai rekaman. HP-nya cuma satu, kalau bawa HP 2 juga Mbak Wira terlalu ribet karena banyaknya aktivitas di luar. Gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib. Apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbak Wira sediakan edukasinya, dan edukasi itu sifatnya gratis, tidak bayar ya. Oleh karenanya tetap dukung channel Mbak Wira dengan klik tombol subscribe, like, dan komen ya, agar Mbak Wira tetap senang, tetap bersemangat untuk terus berbagi dan mengedukasi. Oke. Ada dua pengumuman penting. Yang pertama yaitu untuk terawangan ya, ini masih nomor 2 ya. Jadi hari ini 14 Desember 2022 ini masih terawangan nomor 2 ya. Hari ini jam 7 pagi masih terawangan nomor 2. Anda yang mengikuti program promo terawangan sudah Mbak Wira beri nomor. Anda nomor 6, nomor 9, nomor 19, nomor 20, 21, 22. Masih ada 22 antrian. Ya, ini baru nomor 2. Jadi harap bersabar karena promo selalu begitu. Promo selalu banyak antrian. Kemudian yang kedua pengumumannya yaitu untuk teman-teman yang ingin gabung di komunitas Padepokan Sengkelat, linknya ada di bio Instagram dan di deskripsi tiap postingan YouTube Mbak Wira ya. Tiap konten Mbak Wira di deskripsinya ada linknya, tinggal klik ada udah join, gratis, nggak dipungut biaya apapun ya. Mbak Wira menyiarkan bahwa beberapa benefit atau keuntungan dengan bergabung di komunitas Padepokan Sengkelat, antara lain banyak ilmu yang di-share, betul, tapi tidak tiap hari ya. Ilmunya di-share tidak tiap hari. Kenapa? Karena kalau hari ini katakan tanggal 14 ya, hari ini ya 14 Desember 2022 udah di-share nih ilmu, besok di-share lagi, lusa di-share lagi, besoknya lagi di-share lagi. Maka yang dapat ilmu hari ini bingung, ini kok ilmu tiap hari dibagikan secara cuma-cuma, grupnya berisik, banyak sampah kan gitu, infonya terulang-ulang. Maka dari itu ilmu itu Mbak Wira bagikan sebulan sekali. Oleh karenanya banyak kok yang baru gabung, nunggu 1 jam nggak dijajah ilmu, live group ya, gabung lagi, baik itu yang udah Mbak Wira kenal, nomornya udah Mbak Wira simpan ya, gabung grup, alah baru 1 jam live group, karena mungkin nunggu ilmunya mana sih kok nggak diijazah. Ilmu itu sebulan sekali ya. Kalau Anda nunggu saja tidak sabar, maka apalagi kalau disuruh tirakat pasti nggak akan mau ya. Kalau nunggu saja tidak sabar, pasti tirakat juga nggak akan mau. Toh ilmu itu gratis, Mbak Wira berikan cuma-cuma, Anda tinggal mentirakatinya. Kalau nunggu aja nggak sabar, maka pasti tirakat juga nggak akan sanggup ya. Oke, itu yang perlu Mbak Wira sampaikan. Kemudian kenapa Mbak kok komunitasnya di mode silent, nggak ada yang bisa memberikan komentar, memberikan tanggapan. Jadi gini, anggota komunitas itu kebanyakan adalah pengusaha ya, kalau nggak gitu pejabat ya, pengusaha pejabat. Oleh karenanya memang sengaja Mbak Wira mode silent supaya grup itu nggak berisik, supaya nggak banyak sampah ya. Kalau saling nyapa, guyon, bercanda, lili, wah itu nanti akan banyak sampah. Jadi memang hanya Mbak Wira desain agar Mbak Wira saja yang bisa memberikan materi, supaya materi itu tetap sedikit, praktis, dan penting-penting saja yang terlihat gitu loh. Kalau banyak sampah nanti orang akan bingung. Percaya deh, grup yang banyak sampahnya, banyak guyonnya, banyak bercandaannya, itu paling ya kebanyakan orang-orang yang menganggur ya. Jadi kalau orang-orang penting kebanyakan akan sibuk, mencari informasi penting itu sulit
ya sulit. Kalau banyak yang bercanda itu sulit. Oleh karenanya Mbak Wira Desain tidak ada yang bisa berkomentar. Kalau Anda pengen berkomentar, hahihi, silakan PM. Ya nanti akan Mbak Wira balas secara pribadi kayak gitu. Kemudian kenapa Mbah anggotanya cuma 2? Sebenarnya anggotanya nggak 2, anggotanya sampai hari ini sudah 100 lebih ya. Tapi memang Mbak Wira Desain agar yang terlihat hanya nomor saya sebagai admin dan nomor Anda saja ya. Jadi kalau ada si A masuk ya nomornya hanya admin dan si A. Si B masuk ya nomor admin sama nomor si B. Si A udah nggak kelihatan. Ada si C masuk ya nomor admin dan nomor si C. Si A, si B nggak kelihatan. Itu anggotanya udah 100 lebih. Nanti akan Mbak Wira buktikan di video, akan Mbak Wira setelkan. Anggota itu 100 lebih. Tapi memang sengaja Mbak Wira Desain tidak terlihat. Kenapa? Karena tidak banyak orang yang mau diungkap identitasnya. Jadi di dalam komunitas pendidikan sekerat, identitas Anda rahasia, terjamin, private. Hanya Mbak Wira yang tahu kayak gitu. Itu ya 3 omongan penting hari ini. Kita langsung saja tanpa banyak berbual ya. Informasinya udah cukup. Klien nomor 7705 ada terawangan sebuah tasbih. Ya ingat, sebelum Mbak Wira melakukan terawangan, Mbak Wira selalu mengedukasi supaya Anda tahu bahwa Mbak Wira itu tidak tahu hal ini tasbih ini tuh belinya di mana, harganya berapa, ataupun praktisi yang meritualkan siapa. Mbak Wira nggak tahu. Terus terang Mbak Wira tidak tanya dan tidak ingin tanya dan juga tidak mau tanya. Untuk apa? Menjaga keobjektivitasan terawangan agar tetap baik. Ya, karena nggak terpengaruh oleh Mbak Wira tahu siapa peritualnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Wira tidak ingin ya ada komentar Mbak Wira menjelek-jelekkan produk orang lain. Kalau itu produk lain Mbak Wira sampaikan yang negatif-negatif. Nggak ada unsur ingin menjelekkan ataupun menjatuhkan siapapun, atau ingin memuji atau mempositifkan siapapun, tidak ada. Ya, karena bisa jadi ini produk gurunya Mbak Wira juga nggak tahu, nggak tanya kan. Jadi Mbak Wira selalu menerawang apa adanya karena tidak ada unsur ingin menjatuhkan atau membaikkan, meninggikan, mengangkat, mempositifkan, menjelek-jelekkan siapapun. Mbak Wira nggak tahu kok siapa ritualnya. Yang ketiga adalah Mbak Wira tidak ada unsur persaingan usaha dengan benda-benda yang diterawang. Kenapa? Karena Mbak Wira nggak jualan tasbih, jelas itu. Ya, Mbak Wira semua azimat buatan Mbak Wira bentuknya adalah emas. Jadi tidak ada yang jualan tasbih. Kalau ada orang ngaku Mbak Wira jualan tasbih, ya udah pasti palsu itu. Dan sampai hari ini ya, 17 Desember 17 kan ya. 14 Desember 2020. Dan sampai hari ini ya, 14 Desember 2022 sudah ada 2 orang pemalsu yang ngaku-ngaku sebagai Mbak Wira berjualan benda-benda bertuah, tapi itu bukan Mbak Wira. Dan yuk ketahuan untungnya. Itu yang ketahuan 2, yang nggak ketahuan pasti banyak. Maka berhati-hatilah, selektif dalam membeli. Gitu ya. Kita kembali. Untuk benda dari klien nomor 7705 ini Mbak Wira cek dengan beberapa metode. Yang pertama namanya metode vibrasi energi. Kenapa kok metode vibrasi energi? Karena adanya tuah pada sebuah benda bertuah itu karena adanya energi yang terkandung dalam dirinya. Ya memang ada benda-benda bertuah yang tidak mengandung energi, ada benda-benda bertuah tidak mengandung kodam, ada, tapi jumlahnya minoritas sekali. Mayoritas atau kebanyakan benda-benda bertuah adanya tuah itu karena adanya kandungan energi dalam dirinya. Nah, energi yang ada pada suatu benda bertuah bisa dikategorikan menjadi 3 macam. Yang pertama ada energi alam. Alam yang membuatnya terisi energi, alam yang mengisinya dengan energi, alam yang mengubah karakternya dari sebelumnya tidak bertuah menjadi bertuah, alam yang melakukannya. Benda-benda seperti ini kemudian disebut dengan mustika, ya, mustika. Seperti mustika lipan, mustika merah delima, mustika kelapa dan seterusnya. Ini bukan mustika karena ini buatan manusia. Energi alamnya pun juga tidak ada. Yang kedua yaitu energi manusia, energi dari praktisi yang meritualkan. Memang ada teknologi metode, ilmu, mantra khusus yang digunakan untuk melakukan itu. Mbak Wira sendiri pun bisa melakukannya ya dengan metode prana namanya. Nah, untuk benda ini memang mengandung energi manusia, tapi energi manusia yang masuk ke dalam benda ini itu tidak didesain untuk memberikan fungsi tertentu atau tidak didesain untuk memberikan tuah tertentu. Jadi murni sifatnya. Anda bisa menggunakan energi murni ini untuk beragam kepentingan. Nah, itu enaknya. Caranya gimana, Mbah? Nah, Mbak Wira edukasi. Mengingatkan dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbak Wira beri edukasinya. Caranya dengan pegang bendanya, pakai bendanya, ya, genggam bendanya, kalungkan bendanya atau apapun itu. Yang penting benda itu Anda bawa, Anda bersentuhan dengan benda itu, kemudian Anda niatkan dalam hati bahwa saya ingin menggunakan energi yang ada pada benda ini untuk proteksi diri saya, atau saya ingin menggunakan energi yang ada pada benda ini untuk kerejekian diri saya, atau saya ingin menggunakan energi yang ada pada benda ini untuk pengasihan diri saya. Jadi ada gunanya, ada niat yang ingin disampaikan, ada niat yang ya lebih dulu dilakukan ya sebelum Anda mengakses energi itu supaya jelas energi itu mau dibawa kemana. Nah, ini penting.
Niat ini penting. Kenapa? Karena niat inilah yang akan menentukan fungsi ya dari energi yang Anda akses. Kayak gitu. Harus itu. Kalau cuma dibawa aja Mbah nggak bisa. Ya kalau dibawa aja ya dia akan bergerak liar, tidak terarah, dan akan berubah-ubah karakternya sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan itu nggak fokus. Kalau Anda pengen cepat lebih terasa hasilnya, itu fokus. Pagi kerejekian, siang kerejekian, malam kerejekian. Pagi kerejekian besoknya ya, siang kerejekian, malam kerejekian. Itu akan cepat terasa. Memang seperti itu karakter dari energi. Ketika Anda mengaksesnya, maka fokus satu tuah. Itu akan cepat. Ketika seminggu udah selesai kerejekian, oke, pengasian. Pagi asian, siang asian, malam asian. Pagi asian ya, besoknya lagi siang asian, malam asian. Besoknya lagi pagi asian, siang asian, malam. Itu akan fokus pengasian. Kayak gitu, karakter energi itu seperti itu. Kalau Anda pagi asian, siang kerejekian, malam proteksi, besok lagi penundukan, besoknya lagi kewibawaan, besoknya lagi, nah itu mempengaruhi orang atau sihir pikiran. Nah itu udah ambiar. Kenapa? Karena Anda berubah-ubah niat dalam setiap waktunya, setiap periode waktunya berubah-ubah niat. Itu akan lama. Gini, ya ini yang perlu diketahui. Jadi seringkali benda itu bertuah kok sebenarnya. Cuman karena tata cara penggunaan yang nggak bisa gitu kan, dia nggak benar dalam menggunakannya, akhirnya tuahnya nggak jalan. Sebenarnya bertuah, tapi tuahnya nggak jalan. Kenapa? Karena nggak bisa cara makainya. Ibarat sepeda motornya udah bener, tapi dia nggak bisa makainya. Harusnya setelah dikontak on starter, baru masukkan ke sneleng digas. Dia nggak, setelah dikontak di starter nggak dimasukkan ke starter, cuma digas doang. Ya motornya nggak jalan. Terus yang disalahin dealernya. Wah Mbah, saya tertipu. Saya sudah banyak tertipu, saya sudah melanglang buana ke dukun ABCD tertipu. Kenapa? Karena tuanya nggak ada yang jalan. Bukan tuanya nggak jalan, seringkali seller nggak memberikan edukasinya, sehingga apa, pembeli nggak tahu cara pakainya. Begitu tuanya nggak jalan, yang disalahkan sellernya. Ini saya nggak membela loh ya, saya nggak membela. Tapi itulah fakta, itulah kenyataan di lapangan. Memang banyak terjadi seperti itu. Tata cara yang tidak dijelaskan menyebabkan klien tidak bisa menggunakan. Paham ya? Itulah kenapa edukasi itu ada. Kita lanjut. Sampai mana tadi? Energi ya. Jadi energinya itu murni. Begitu tadi cara memakainya. Kalau Mbak udah skalakan dari 1 sampai 100, energi murni ini levelnya sekitar 85. Jadi bagus, ya. Silakan bisa Anda gunakan sesuai dengan niat yang sudah Mbak Wira ajarkan tadi. Kemudian Mbak Wira juga menemukan nih ada energi dari khodam pada benda ini. Kelihatan warnanya semburat ya, hijau kemerahan. Apa Mbak artinya? Artinya adalah energi ini punya tuah dalam proteksi dan kejayaan karir. Loh Mbah, kok berbeda ya dengan terawangan lainnya Mbah? Terawangan lain itu biasanya kalau hijau itu ada penyembuhannya Mbah, kok ini enggak? Ya itulah ya, bahasa Roso itu tidak harus diterjemahkan secara letterlek dan kaku, tidak seperti bahasa rumus ya. Kenapa? Karena ya itulah bahasa Roso, bahasa firasat, bahasa alur batin itu seperti itu, menerjemahkannya menurut pengalaman. Makanya orang terawangan itu semakin tinggi jam terbangnya, ya keakuratan terawang juga semakin baik. Kenapa? Karena kalau seperti ini tuh begini, kemudian divalidasi oleh kliennya gitu. Ini pun nanti akan Mbak Wira minta validasi, bener nggak bahwa tuannya itu lebih ke arah proteksi dan kejayaan kayak gitu ya. Nah, level energinya itu sekitar level energi 90 kok, dari 1 sampai 100. Dan ini baik, positif, aktif. Cuman sayang oleh pemiliknya jarang dipakai. Mungkin benda ini baru dimiliki, baru diberikan, baru ditemukan, atau lama disimpan. Ini baru mau digunakan kembali. Bisa jadi, ya silakan nanti Anda yang klarifikasi. Yang jelas ini jarang dipakai. Atau malah mungkin belum dipakai karena baru dimiliki kayak gitu. Kita lanjut untuk yang berikutnya. Mbak Wira mencoba ya mencari nih khodamnya seperti apa sih. Maka harus ada teknologi, harus ada metode yang berbeda yang digunakan. Mbak Wira menggunakan metode visualisasi. Apa itu? Yaitu metode yang digunakan untuk mencari tanda visual atau tanda kehadiran entitas gaib pada suatu benda bertuah. Mbak Wira mendapat penglihatan, mendapat gambaran, yaitu sosok laki-laki tua, tapi badannya tinggi, tegap, bagus, dan dia bisa berubah wujud menjadi banteng. Ingat, kalau kita bicara penampakan itu bukan kita bicara wujud secara kaku, bukan bicara bentuk ya. Karena yang namanya kodam adalah jin. Jin adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terbuat dari nyala api, dan dia pintar banget berubah wujud sesuai dengan apa yang dia butuhkan, sesuai apa yang dia kehendaki.
Oleh karenanya jangan kaku-kaku. Misal, Mbah, kok kata orang lain itu bentuknya macan, kok kata Mbah Wira bentuknya banteng. Oke, macan. Macan itu punya tuah proteksi. Banteng itu penjelasan dari kejayaan karir. Dia juga punya tuah proteksi kalau dari karakter energi yang udah Mbah Wira jelaskan. Jadi sama-sama proteksi nih. Mau orang bilang macan, singa, naga, terserah suka-suka yang ngomong. Kan gitu ya. Tapi bagaimana fungsi atau tuahnya dijelaskan itu yang lebih penting. Karena kalau masalah wujud tuh, ya kalau ada tanya, beda dukun akan beda teori, beda dukun beda ilmu yang dipakai, beda dukun beda metode. Maka beda dukun penjelasan bentuk juga akan berbeda-beda. Itu sering Mbah Wira temui, Mbah, ini yang saya bingung, Mbah, kata orang macan, kok kata Mbah Wira bentuknya naga. Ini yang benar yang mana? Naga itu kan ular kepalanya macan. Sama saja untuk tuanya, fungsinya ada di proteksi. Gitu loh ya. Mungkin ketika diterawang orang lain bentuknya macan, ya yang nongol kepalanya doang, buntutnya nggak kelihatan. Tapi ketika Mbak Wira terawang yang nongol kepala dan buntutnya, jadi buntutnya kelihatan. Oh, ini naga, kayak gitu loh. Jadi kalau bentuk udahlah, nggak usah kaku-kaku, nggak usah pakem-pakem, ya nggak usah. Kita harus fleksibel ya. Jangan kaku. Pokoknya harga mati ini macan, nggak bisa. Ya, yang penting tuahnya. Bagaimana tuahnya? Bener nggak penjelasannya? Kayak gitu. Kita kembali. Sosok laki-laki ya berarti jenisnya laki-laki ya, tua berarti tua usianya. Kemudian apa tadi, gagah tinggi besar ya, tegap, berarti dia punya tuah kewibawaan. Kemudian bisa berubah wujud menjadi banteng. Banteng itu tuah proteksi, tuah kejayaan karir. Oleh karena kalau digabung gitu ya, maka tuahnya adalah proteksi, kewibawaan dan kejayaan karir ya. Kejayaan karir itu adalah kerejekiannya pegawai. Ya, jadi tuah kerejekian kalau bagi pegawai itu masuknya lewat karir yang berjaya. Kalau karirnya bagus, rezekinya bagus. Kalau rezekinya bagus, maka dia makmur. Gitu, arahnya melihatnya itu gitu. Beda dengan pedagang. Kalau pedagang, kejayaan pedagang itu masuknya ke rezekian dan penglarisan dagangan. Jadi kalau dagangannya laris, rezekinya baik. Kalau rezekinya baik, dia makmur. Kayak gitu loh. Nah, ini bukan arahnya bukan ke pedagang tapi lebih ke karyawan. Oleh karena ini Mbak Wira sebut dengan kejayaan, artinya apa? Kerezekian bagi karyawan gitu ya. Ini tuahnya udah aktif, positif, baik, tapi yaitu ya seperti yang Mbak Wira sampaikan, ini kayak jarang diakses atau malah mungkin belum pernah diakses. Nanti silakan Anda yang klarifikasi ya, sebagai yang punya benda, benar gak memang ada cara mengakses benda ini kayak gitu. Mbah, tuahnya nggak jalan, Mbah, mungkin Anda belum bisa mengaksesnya. Coba ikuti cara-cara yang Mbak Wira ajarkan ya. Kemudian ini adalah jin gunung ya. Mbak Wira melihat gunung ketika mencoba menembus realmnya. Berarti ini jin darat ya. Ini white entitas, aman tanpa dampak negatif. Kemudian usia kodam kira-kira 2600 ya. Standar tua itu 3000. Kalau 2600 ya bisa lah kita sebut tua ya. Mendekati tua atau menjelang tua kan gitu. Kemudian level powernya 90 ya. 90 itu bagus ya. Bagus itu ya, kalau di atasnya bagus itu 91 ke atas ya, itu istimewa. Kalau 95 ke atas itu langka ya. Langka, jarang ditemui. Tentu usia dan level ini perkiraan dari saya ya. Anda mungkin akan menemukan angka-angka yang berbeda ketika melakukan terawangan ke orang lain. Kenapa? Karena nggak ada alat ukurnya. Beda dengan air ya. Air minum satu botol itu 800 ml. Jelas ya. Air minum dalam botol itu 1,5 liter, jelas. Ada alat ukurnya. Berat dari sekarung beras itu 5 kilo, jelas ada alat ukurnya. Tapi kalau usia dan level ini karena nggak ada alat ukurnya, ya perkiraan atau kira-kira menurut saya segini. Kalau kemudian dapat, oh ini usianya 10 juta tahun cahaya dengan level power dari 1 sampai 100, levelnya 120, ya boleh-boleh aja. Tinggal Anda mau mendengarkan praktisi yang mana. Semakin banyak bertanya ke praktisi, semakin bingung itu pasti. Karena akan semakin banyak pula pandangan dan perbedaan-perbedaan pendapat gitu ya. Tinggal pilih aja satu, mana yang Anda paling sukai, ikuti. Kayak gitu aja ya. Kemudian untuk tuah Mbak Wira rasakan ini siap pakai ya, positif. Kalau untuk perawatan menurut Mbak Wira paling bagus menggunakan dupa gaharu herbal cap raja omyang. Kenapa? Karena gaharu herbal ya, gaharu herbal ya. Jadi dia positif banget, vibrasi energinya bagus banget untuk merecovery energi benda-benda bertuah yang habis ketika Anda pakai tuahnya. Loh Mbah, kok ada baunya kemenyan? Mbah, memang betul, kemenyan adalah getah pohon yang secara alami bagus untuk meningkatkan vibrasi energi. Ya, jadi komunikasi dengan gaharu itu bagus banget, positif banget. Ini hanya Mbak Wira yang jual? Enggak. Ada kok beberapa praktisi lain yang menirukan juga, jualan dupa gaharu dan kemenyan ada. Jualan bukur gaharu dan kemenyan juga ada ya. Jadi setelah Mbak Wira membuat sendiri handmade, dia kemudian ikut menirukan juga ada. Boleh, Anda bebas beli dimanapun. Kenapa? Karena konsepnya itu
mana-mana yang pelanggan suka, maka boleh dia pilih. Loh kok Mbak Wira nggak fanatik harus menggunakan produk Mbak Wira? Enggak. Orang nggak suka diatur-atur. Cuman Mbak Wira sampaikan kelebihan buatan Mbak Wira adalah Mbak Wira orisinil. Yang pertama menggunakan dupa gaharu kemenyan, dan itu herbal tanpa campuran bahan kimia apapun. Dan akan banyak testimoni yang mengatakan, oh iya Mbak, baunya enak, istri biasanya nggak suka, ini jadi suka, aromanya nyegerin Mbak, bikin tenang. Ya karena herbal tanpa campuran bahan kimia apapun. Harganya murah, satu dus ada diskon lagi ya, dari 150.000 tinggal 75.000 aja. Ada linknya di Shopee dan Tokopedia. Shopee Malaysia juga ada. Teman-teman Pakcik dari Malaysia kalau ingin membeli bisa ada di Shopee Malaysia. Murah, ongkos kirimnya nggak mahal. Loh Mbak, kalau aku pengen dupa bertuah Mbak, ada dupa bertuah. Mbak Wira merekomendasikan ke MRC ya, Mbak Radit dari Melati Ronce. Beliau pakarnya membuat dupa bertuah ya. Mau tuahnya kerezekian, pengasihan, proteksi, tinggal meluncur ke beliau, akan beliau buatkan. Kalau punyanya Mbak Wira hanya khusus untuk offering atau perawatan saja gitu ya. Oke, teman-teman semua, itu tadi yang bisa Mbak Wira sampaikan ya, dari klien kita pagi ini nomor 7705. Kemudian sekarang ada pertanyaan menarik nih dari komentar di YouTube ya. Yaitu gini, Mbak Wira, untuk proteksi ya dibacakan asma kurung, apa ada pengaruh ke kodam punya kita? Jawabannya tergantung niatnya seperti apa. Kodam itu juga jin, tapi dipilihkan jin yang positif ya. Kodam itu juga jin tapi dipilihkan jin yang positif. Itu kalau Anda memaharnya dari Mbak Wira. Tapi kan kita tahu praktisi konjurasi itu banyak sekali. Kita kan tahu dukun-dukun yang menyediakan jasa pendampingan kodam itu banyak sekali. Apakah semua itu pasti mendampingkan jin yang positif? Belum tentu. Lah kalau mereka yang jualan demon, bagi yang mereka yang jualan akengel, mereka yang jualan apalagi arcon, mereka lagi yang jualan entitas-entitas bawah, ya pasti akan terimbas ketika Anda membaca asma kurung kayak gitu. Nah jadi untuk proteksi di bacaan asma kurung, apa ada pengaruh ke kodam punya kita? Jawabannya ada. Kalau kodam punya Anda itu dari golongan dark entitas ya, jawabannya ada kalau dari golongan dark entitas. Tapi kalau dari punyanya Mbah Wira, asma kurung adalah salah satu pageran yang Mbah Wira pakai untuk menseleksi kodam-kodam sebelum diritualkan. Jadi tentu kodam-kodam kalau made in gitu kan pada Padepokan Sengkelat akan aman karena itu adalah satu pagernya. Kok jangankan asma kurung, ada yang namanya asma kilat ya. Ada searching aja ya di Google apa itu asma kilat. Itu adalah salah satu asma pageran yang Mbah Wira gunakan untuk menseleksi. Jadi ibaratnya asma-asma itu seperti saringan teh. Anda menuangkan air campur teh gitu kan, dan saringan teh tadi, saringannya pakai asma-asma macam-macam. Nah, kodam yang lolos saringan itulah yang akan disandingkan dengan Anda. Itu kalau dari Mbak Wira kayak gitu. Nggak tahu kalau dari dukun lain, no comment ya. Karena metode konjurasi itu banyak banget. Dukun di luar sana itu banyak banget. Caranya macam-macam banget ya. Jadi Mbak Wira nggak ngomongin orang lain, Mbak Wira ngomongin diri sendiri. Jadi kodam yang lolos saringan itulah yang akan disandingkan ke Anda. Jelas kalau lolos saringan berarti dia tidak berimbas atau tidak terefek, tidak terkena, tidak ngaruh dengan asma-asma yang dipakai. Setidaknya mereka bisa mengatasi. Oleh karenanya kalau kodam dari Mbak Wira aman. Anda mau pakai asma apapun itu boleh. Kenapa? Karena Mbak Wira juga menggunakan gitu loh. Metodenya kan al-hikmah. Ada disampaikan Mbak Wira melakukan pembuatan azimat itu dengan ilmu yang baik, dengan tata cara yang baik. Jadi memang untuk asma-asma aman. Itulah kenapa kodam apapun dari Mbak Wira, mau dark, mau grey, mau white ya. White tahulah ya, dark tahulah ya, grey itu peralihan antara white dan dark, tengah-tengah ya. Itu mau dibawa ke tempat ibadah oke, mau dibawa ke tempat maksiat nggak masalah. Loh Mbah, kok Mbak Wira malah menyarankan sih orang ke tempat maksiat? Loh, orang ke tempat maksiat belum tentu ikut maksiat. Lihat Gus Miftah. Oh, dakwahnya di mana? Di lokalisasi. Apa Mbah Wira sampean Gus Miftah ikut ke lokalisasi itu untuk hal-hal yang lain-lain? Kan enggak, untuk dakwah gitu. Jadi mau dibawa kemanapun oke, enggak ada masalah. Kenapa? Karena saringannya udah menggunakan ilmu-ilmu hikmah yang bermacam-macam sekali. Kayak gitu ya. Oke, itu jawaban dari teman kita. Semoga bermanfaat. Ya, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten berikutnya.